dia Sultan Ageng Tirta Yasa lahir tahun 1631. Berarti kemungkinan Syekh Mansuruddin ini menyiarkan agama Islam di abad 17 sampai 18. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan suatu benda pusaka, itu berbentuk batu. Ini batu warna hitam. Entah saya kurang tahu ini namanya apa batunya. Mungkin sedikit ada penjelasan dari praktisi, kita mari kita tanyakan gitu. Punten nih ya Kang ya. Ini batu apa ya Kang? Batunya ini? Lebih ininya namanya batu satam. Batu satam. Biasanya dipakai sama hari tukang jawara ya dulu ya, buat hiasan di tangan. Berarti ini buat apa? Jawara untuk hiasan biasanya. Biasanya. Kalau boleh tahu Kang, ini yang punyanya siapa gitu? Oh, yang punyanya? Iya. Kita kan narik tadi di sini. Iya. Itu mungkin punya Ki Gondawa, nama aslinya Samiri ya. Oh, Ki Gondawa sendiri tuh di sini tuh sebagai apa, penjaga? Menurut yang saya tanya tadi, kata hadamnya, Ki Gondawa itu sebagai tukang yang membersihkan halaman dari kedaton Pabuya. Berarti dia kayak pembersih ya, dia tukang pembersih yang terus ini buat dia pegangan. Berarti fungsinya ini untuk cuman sekedar hiasan di tangan. Oh, sekedar hiasan di tangan. Itu mah batu mah nggak ada, tidak punya manfaat apa-apa, hanya sekedar hiasan. Zaman dulu pun dipakai untuk hiasan. Terima kasih banyak Kang atas penjelasannya ya, bermanfaat. Terima kasih Kang. Ya jadi gitu, ini adalah merupakan yang dimiliki oleh Ki Gondawa atau yang nama aslinya Samiri ya. Jadi ini merupakan suatu hiasan. Jadi jangan mendoakan Allah Subhanahu wa taala karena ini ada sebuah batu, jangan mengagungkan sebuah batu karena yang perlu kita agungkan dia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah sampai di situs pemakaman situs Gentong, merupakan peninggalan dari Waliullah Syekh Mansur. Ini tempatnya makam pengawal di sini ada berapa? Tiga ya. Kita menuju pintu masuknya aja langsung. Duduk ya. Muridnya Mansur. Kalau pengen ngejajar di jangka lebih ya Pak? Jangka lebih. Ya, saya akan mencoba menarik salah satu peninggalan di sini. Mudah-mudahan diizinkan dan mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La haula wala quwwata. Harus kita sabar.
Gimana lah pelajaran? Gimana? Dibalik aja. Kayaknya suruh hitam. Bantu doang. Ya. Ini keris ya. Punten. Punten makannya. Udah digeser tadi. Mau dibikin istana kata orang tua. Berhubung istrinya itu pakai kerudung merah, dikirain udah pagi hari. Jadi cuma kayak gini lah terlihat. Istilahnya bangunan cuma segini doang. Terus di sini nih ada yang paling tua kan, ada Syekh Mansuruddin, terus Syekh Rohibul Maksud, Pangeran Ageng Minahasa, dan Nyi Kembang Melati. Oh, berarti jadi bata-bata yang ada di samping ini tadinya itu mau dibikin kayak apa ya? Sekarang mau ke istana atau kayak sebuah kerajaan atau kedaton ya keraton. Itu yang bikin itu siapa kan? Kira-kira gitu menurut cerita dari orang tua akan atau ya kakek-kakek akan. Ya mungkin para santrinya atau prajurit sultanan mungkin Orang praktisi kita mungkin bisa sedikit menjelaskan gimana sih yang di sini. Yang saya tahu, saya tanya ke Adam yang ada di sini. Jadi beliau itu diutus oleh lamanya bapaknya ke sini untuk membangun kadipaten atau kalau zaman sekarang ini kantor kecamatan untuk mengontrol wilayah. Dulu di sini Pabean atau Gegeran ya mungkin ya terkenalnya di sini Gegeran karena beliau merupakan salah satu putra keturunan Wali Songo. Karena keturunan dari silsilah kita tahu Sultan Ageng Tirtayasa punya bapak Syekh Maulana Muhammad yang ada di Kenari, terus punya bapak Maulana Yusuf Pasarean, terus punya bapak Sultan Hasanuddin Banten, terus bin Sultan Hasanuddin Banten bin Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon. Jadi merupakan turunan langsung dari Waliullah intinya seperti itu. Ya, beliau memang disuruh untuk menyebarkan agama Islam di sini oleh ramanya Sultan Ageng Tirtayasa. Intinya seperti itu. Beliau dimakamkan di sini karena memang beliau mengajarkan di sini, mengajarkan agama Islam. Ibaratnya kalau kata kita mah
pesantren di sinilah gitu ibaratnya untuk menyiarkan agama Islam. Kira-kira itu tahun berapa kan sejarahnya? Kita lihat saja Sultan Ageng Tirtayasa lahir tahun 1631. Berarti beliau ini mungkin lahir di abad ke-17. Ya, berarti di abad 17 itu beliau datang ke sini dan menyebarkan agama. Nah Kang, tadi kan pas masuk tuh Kang ada tiga kayak sama kayak gini gitu. Kang itu kira-kira itu siapa Kang? Ya itu mungkin yang saya lihat itu pengawalnya atau ibaratnya suruhan Sultan untuk mengawal Syekh Mansuruddin ini di sini. Itu suruhan Sultan. Untuk nama yang saya dapat di situ namanya, entah mungkin narasumber pengen membenarkan, namanya di situ Tegal Papak, terusnya Ki Gondawa atau yang nama aslinya Samiri. Yang satunya lagi Arya Wijaya. Oh, jadi itu merupakan penjaga atau pengawal dari sini. Iya. Oh, makasih banyak nih Kang atas penjelasannya. Ya. Jadi itu ya untuk penjelasan dari makam Gentong itu sendiri. Jadi ini merupakan tempat makamnya Syekh Mansuruddin, di mana dahulu kali ini merupakan Syekh Mansuruddin itu datang ke sini untuk menyebarkan agama Islam, karena dahulu kali di sini mungkin masih belum menganut agama Islam, disuruh oleh Sultan Ageng Tirtayasa sendiri. Alhamdulillah itu mendapatkan pusaka ya. Ini berbentuk keris dan Keris ular lah. Dan keris ular ya. Dan alhamdulillah ini berkat Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah mengizinkan kita untuk menyatakan benda pusaka yang ada di makam Gentong ini. Dan Kang, punten nih Kang, mau nanya kan ini kan mendapat ya kayak keris ular dan keris ini sejarahnya itu bagaimana Kang? Siapa yang megang itu? Kalau yang megang mungkin salah satu yang ada di sini ya, untuk pusakanya. Dan untuk penjelasan barangnya, ini merupakan salah satu simbol, tanda lah intinya. Ini merupakan keris ular ya. Keris ular. Biasanya dipegang oleh seseorang pengawal. Seorang pengawal. Iya. Ini dipegang pengawal karena bentuknya ini dilihat dari cirinya look 3. Look 3 itu biasanya dipakai diberikan kepada para pengawal atau abdi kerajaan seperti itu. Itu Kang, kenapa Kang diberikan sebagai abdi kerajaan atau pengawal? Sebagai tanda bahwa beliau itu merupakan abdi dari kerajaan atau kesultanan seperti itu. Untuk ini karena dibilang sebagai pengawal untuk sebagai tanda bahwa itu pengawal atau abdi kerajaan di kesultanan sini. Betul. Kalau yang satu ini Kang, kira-kira ini untuk apa dan fungsinya apa bagaimana gitu Kang? Kalau yang ini merupakan looknya kan kita lihat ada 11, yaitu biasanya look 11 itu dipegang oleh seorang dari kesultanan tersebut, entah anak, istri atau bagaimana. Cuman yang membedakan biasanya untuk perempuan kerisnya itu combong. Makanya kan kata riwayatnya untuk yang sekarang disalahgunakan bahwa keris combong itu dipakai untuk perempuan, buat ibaratnya asihan, pelet atau bagaimana. Tapi sebenarnya tidak. Keris combong itu sebagai tanda bahwa yang memegangnya itu salah satu putri atau permaisuri dari kesultanan atau kerajaan tersebut, seperti itu. Nah ini look 11 berarti pemegangnya laki-laki dari salah satu mungkin putranya atau anak cucunya dari salah satu kesultanan yang ada di Banten. Nah kan situ tadi jelaskan itu keris combong itu biasanya buat perempuan ya. Itu ciri-ciri keris combong sama apa bedanya itu combong dari guratannya? Dari guratannya. Kalau ini kan guratannya lurus rata. Iya. Nah nanti kalau mungkin suatu saat kita dapat yang combong, biasanya combong itu di tengah-tengahnya bolong, nembus ke belakang. Nembus ke belakang. Jadi bedanya itu kalau yang combong itu nembus ke belakang. Kang Fajar, tapi semua ini bukan kitanya yang hebat. Semua ini kita bisa mendapatkan hasil ini karena atas izin Allah. Karena sesungguhnya semua yang ada di dunia ini tanpa kehendaknya, tanpa izinnya tidak akan terjadi.
Innama amruhu idza aradat ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkata jadi, maka kun bibnillah. Seperti itu. Terima kasih banyak nih Kang atas penjelasannya. Ya alhamdulillah kita sudah mendapatkan 3 jenis pusaka ya. Jangan lupa ya, jenis pusaka ini ya beruntuk 1 batu dan 2 keris ya. Dan jangan lupa like, comment dan share video kami dan serta subscribe channel kami agar channel kami terus berkembang. Dan sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.